Monggo niki pun siap. Wis tumepak, tumawis enggal-enggal mawon. Terus lak entek. Monggo, monggo. إلا الله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما يخرجكم وكل حزم به الله فيغفر ويغفر للمسلمين وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإلى المصير لا يكلف الله إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحزن Keluarga Haji Bani Yusuf mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bisa panggil ini, dari Allah, ngapunten lek wonten suguh bubuh aruh. Suguh bubuh aruhipun boten marang monggo. Jadwalipun iki ada. Nggih. Nggih. Jadwalipun rencanipun boten entar reuni terus dibodos wis. Ditambah di halal bihalal keluarga besar Mbah Haji Yusuf. Mengaten nggih. Nggih. Mengke lek kurang itu mengke datang mampir datang warung sate ngoten. Mengke bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kapan atau sejak kapan dan sampai kapan kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Minal mahdi ila lahdi, dari buaya sampai ke liang lahat. Artinya janganlah kita berpikir bahwa kita sudah lulus, kita sudah sekolah, kemudian kita tidak perlu belajar lagi. Jangan kemudian merasa tidak pernah masuk ke bangku SMP, tidak pernah masuk ke bangku SMA, kuliah dan seterusnya, kemudian merasa minder dan tidak mau belajar. Kalau Syekh Muhammad Iqbal, seorang ilmuwan Islam itu mengatakan bahwa bahwa masyarakat itu adalah madrasah terbesar bagi setiap manusia. Artinya setiap yang kita temui di masyarakat itu bisa kita jadikan sebagai media belajar. Setiap tempat itu adalah madrasah dan setiap orang yang kita temui itu adalah guru. Maka sepanjang waktu itu kita haruslah belajar. Belajar apa? Tidak harus melalui buku. Karena ayat-ayat Allah itu tidak hanya yang tertulis di dalam Al-Quran, tapi prinsip yang pertama bahwa marilah kita jadikan keluarga itu sebagai madrasah tempat anak-anak belajar. Jangan menggantungkan belajar sinau itu hanya di madrasah atau di sekolahan saja. Tapi yang paling pokok itu adalah jadikan keluarga itu sebagai tempat untuk mendidik anak. Karena prinsip bahwa al-ummahatu madrasatu ulalil aulad, bahwa ibu-ibu itu adalah madrasah yang pertama kali ditemui oleh anak, karena disitulah pertama kali anak itu belajar bagaimana dia sopan santun, bagaimana anak itu belajar akhlak, bagaimana anak itu belajar berbahasa sebagai layaknya bahasa masyarakat, yaitu tiangnya adalah al-ummahat, tiangnya adalah ibu-ibu itu, bahkan lebih
Bahkan lebih sadis lagi, lebih keras lagi mengatakan bahwa saya al-ummahatu itu adalah tiangnya negara. Manakala ibu-ibu ini runtuh, manakala ibu-ibu ini tidak kokoh dalam menjaga rumah tangganya, maka negara ini juga akan runtuh. Nah, itu kewajiban bagi laki-laki bukan hanya memberikan nafkah, namun juga harus memberikan pelajaran. Semisal ada istrinya yang mau sekolah lagi, harusnya dipersilahkan untuk sekolah lagi, karena itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kepentingan si anak juga. Itu kira-kiranya seperti itu. Kemudian yang terakhir dan juga masih nyambung itu, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena nantinya di timbangan nanti, di yaumil kiamah nanti, di hari akhir nanti, kita tidak akan ditanya bagaimana nasibnya keluarga A, B, C, dan D, tapi kita akan ditanya nasibnya keluarga kita bagaimana. Sudahkah kita mengajarkan mereka sholat? Sudahkah kita memaksa dia untuk sholat, untuk ngaji, untuk bakti di dalam masyarakat? Itu yang akan ditanya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Nah, kemudian yang terakhir, awalatin sholihin yad'ulah. Walatin sholih yad'ulah itu adalah suatu produk akhir yang diharapkan seluruh orang tua. Walatin sholihin yad'ulah itu kiranya bukan suatu yang given dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu yang gratis diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sesuatu yang harus kita upayakan bersama-sama. Jadi memang butuh waktu yang panjang, memang butuh kesabaran yang panjang, memang butuh ilmu yang dalam. Tidak melulu kita ilmu yang kita pelajari di dalam buku, tapi juga ilmu-ilmu yang kita pelajari pada saat kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Intisarinya seperti itu. Nah, barangkali tidak panjang tapi iki wis dawa yang sudah saya sampaikan. Ya, intinya marilah keluarga Bani Haji Yusuf ini, marilah kita sama-sama membangun keluarga ini dengan bangunan yang 3 hal tadi: shadaqatin jariyatin, ilmun yantafa'u bihi, waladin sholihin yad'ulah. Itu yang coba kita hidupkan bareng-bareng, pelan-pelan. Coba nanti diinventarisir, misalkan ada keluarga yang kurang beruntung, ayo kita rembuk bareng bagaimana keluarga ini bisa menjadi lebih beruntung lagi. Karena terkadang-kadang benar yang disampaikan oleh Nabi, kadal fakru ayakuna kufron, bahwa terkadang-kadang kefakiran itu mendekatkan seseorang kepada kekafiran. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kekafiran itu tidak hanya ingkar kepada Allah dan Nabi dan seterusnya, tapi juga tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu akan mengarah pula seseorang kepada kafir, walaupun sebenarnya tingkatannya adalah tingkatan fasik. Itu jangan sampai. Maka tolong menolong, saling memperhatikan antar anak cucu Bani Haji Yusuf. Itu adalah sesuatu yang kita harapkan bareng-bareng. Dan kalau dengan amal jariah itu, semoga kita semua bisa punya suatu tempat untuk beramal jariah. Artinya dengan suatu bangunan yang bisa kita yang bisa kita gunakan untuk ngayomi setidaknya keluarga Haji Bani Haji Yusuf. Nah, yang terakhir tadi, yang waladin sholihin yad'ulah, itu tidak hanya menjadi kewajiban internal keluarga saja, tapi antar keluarga ini marilah kita saling tolong menolong. Misalkan ada yang kurang bagus, mari kita ingatkan bareng-bareng, tidak dalam rangka untuk menggurui atau mendalili, tapi ayo kita maju bareng, selamat bareng, sejahtera bareng, dan mugi-mugi
sedanten keluarga Bani Haji Yusuf ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu diberikan istiqomah dalam iman, diberikan istiqomah dalam Islam. Mengatakan tadi apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan itu semata-mata datangnya dari saya. Apabila ada kebaikan itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki ibu-ibu ora ngerti. Ibu-ibu ora ngerti. Dini, ini sinten Dini? Oh, terus ngobrol. Ini dari keluarga Mbah Majir. Karo keluargane Mbah Siti Rohmah.